Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 2 mata kuliah Micro Teaching Prodi PGMI UIN Sumatera Utara. Nah, kami di sini beranggotakan oleh 4 orang. Yang pertama itu saya sendiri, Ning Putri Nurida Hayani Barus. Yang kedua ada teman saya, rekan saya yaitu Aisyah Haminia Sibuan. Yang ketiga ada Husin Rizky Ginting dan yang terakhir ada Rahmadani. Nah, baiklah, di sini saya akan memulai praktek mengajar saya. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya semua? Tentu baik dong ya, pastinya. Nah, lalu sebelum kita memulai pelajaran ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan doa ya anak-anak. Baik, doa kita mulai dan dipimpin oleh teman kalian Agung. Kepada Agung, dimulai nak. Doa selesai. Nah, kita masuk ya ke pelajaran kita hari ini. Nah, semua anak-anak ibu hadir kan? Oke, berarti hadir semua ya. Lalu sebelumnya kita akan bernyanyi. Yang judul lagunya itu adalah Guruku Tersayang. Nah, dengan lagu itu nanti kita akan menyanyi sama-sama. Tapi sebelumnya ibu akan membagi kalian atas 4 kelompok. Nah, yang sebelah kanan ibu ini, yang sebelah kiri kalian itu akan menjadi kelompok 1. Nah, yang depan tengah ini akan menjadi kelompok 2-nya. Yang sebelah kanan kalian atau sebelah kiri ibu ini akan menjadi kelompok 3. Nah, bagian yang belakang sana itu akan menjadi kelompok yang terakhir, kelompok 4 ya. Oke. Nah, baiklah, kita akan memulai bernyanyinya ya anak-anak. 1, 2, 3. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, tanpamu apa jadinya aku? Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Baiklah, untuk hari ini kita akan mempelajari materi mengenai ungkapan. Sebelumnya ada yang tahu apa itu ungkapan? Gabungan kata maknanya yang sudah menyatu dalam unsur yang membentuknya. Oke, ungkapan itu adalah gabungan kata yang unsurnya sudah menyatu dalam bentuknya. Yaitu contoh dari ungkapan kata itu ada 3. Yang pertama itu ungkapan terima kasih, permintaan tolong, dan permintaan maaf. Nah, di sini kita akan membahas mengenai ungkapan terima kasih. Ungkapan terima kasih itu adalah ungkapan rasa syukur kita terhadap seseorang yang telah memberi kita sesuatu. Erwika, misalnya kamu diberi teman kamu pensil atau pena atau buku, jadi kamu harus mengucapkan terima kasih. Yang kedua itu ialah ungkapan permintaan maaf. Ungkapan permintaan maaf itu merupakan ungkapan yang kita ucapkan kepada seseorang yang telah kita lakukan salah begitu. Kita membuat salah terhadap orang itu begitu. Ketiga itu adalah ungkapan permintaan tolong. Ungkapan permintaan tolong itu ungkapan yang kita ucapkan kepada seseorang apabila kita membutuhkan bantuan. Sampai sini paham Erwika? Paham Bu. Di sini saya akan mempraktikkan dialog permintaan maaf.
Astagfirullahaladzim Erwika. Maaf Bu, saya tidak sengaja Bu. Ya udah, nggak apa-apa Erwika. Lain kali kamu harus hati-hati ya. Iya Bu. Nah, selanjutnya itu ada permintaan tolong. Bu, boleh minum spidolnya? Spidol. Ini Ibu kasih. Terima kasih ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan kalimat ajakan, kalimat perintah, kalimat pemberitahuan, dan kalimat petunjuk dengan tepat. Jadi anak-anakku sekalian, kalimat ajakan yaitu kalimat yang digunakan untuk mengajak seseorang atau kelompok. Dan biasanya kalimat atau kata yang digunakan untuk mengajak seseorang atau kelompok itu biasanya menggunakan kata ayo, marilah, dan mari. Di mana di sini saya akan nanti memberikan contohnya, yaitu seperti ayo budayakan antri. Di sini kan ada kata ayo. Kata ayo inilah yang merupakan ciri khas untuk kalimat ajakan. Yang kedua itu marilah mendirikan sholat berjamaah dan tepat waktu. Disinilah kata marilah ini yang digunakan atau sebagai ciri khas dari kalimat ajakan. Yang kedua, kalimat perintah. Kalimat yang berisi tentang perintah yang diberikan kepada orang lain, baik perorangan maupun kelompok. Contohnya itu seperti minumlah obat segera. Di sini minumlah itu merupakan ciri khasnya di kalimat perintah ini. Yang kedua itu contohnya minta maaflah kamu kepada ibumu. Yang ketiga saya akan menjelaskan yaitu tadi kalimat pemberitahuan. Ungkapan pemberitahuan yaitu kalimat yang digunakan untuk memberitahu sesuatu atau dapat dikatakan memberi suatu informasi, baik itu informasi untuk perorangan maupun kelompok. Contohnya itu seperti dilarang menginjak rumput, dilarang parkir, dilarang membuang sampah sembarangan. Itu merupakan kalimat pemberitahuan. Yang keempat itu kalimat petunjuk dengan tepat, yaitu kalimat yang memberikan langkah-langkah dalam melakukan sesuatu dengan cepat dan sistematis. Itu seperti contohnya petunjuk mengepel lantai dengan baik dan benar. Yang pertama itu sapulah lantai dengan bersih terlebih dahulu. Yang kedua itu isilah ember dengan air bersih. Yang ketiga, tuangkanlah cairan pembersih lantai secukupnya, sebab apabila menggunakan cairan dengan berlebihan dapat mengakibatkan lantai nanti menjadi licin. Yang keempat, pelah lantai dari depan sampai ke belakang atau berjalan mundur. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini Ibu akan melanjutkan materi kita selanjutnya, yaitu di sini Ibu sebagai guru penutup, yang dimana Ibu akan menanyakan kepada anak-anak Ibu semuanya, bagaimana perasaan hari ini setelah mempelajari materi kita yang telah dijelaskan oleh ibu-ibu dan bapak kita tadi. Bagaimana perasaannya? Ada yang berani tunjuk tangan untuk menjelaskannya? Ya, kepada kakak silahkan. Ya, terima kasih. Jadi di sini Ibu akan menyimpulkan semua materi yang telah kita pelajarin tadi, yaitu bahwasanya tadi kita telah mempelajari materi mengenai ucapan terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan sebagainya. Jadi di sini Ibu akan menyimpulkan. Yang pertama itu ada materi ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih ini ialah dimana ucapan ketika kita
mengucapkan sesuatu kepada seseorang apabila seseorang tersebut telah memberikan sesuatu kepada kita. Contohnya seperti ada nih teman kita memberikan pulpen kepada kita. Jadi kita harus mengucapkan terima kasih kepadanya, yaitu dengan misalnya, Dinda, terima kasih ya, kamu telah memberikan pulpen kepada saya. Nah, itu juga bisa. Kemudian itu ada permintaan maaf. Permintaan maaf di sini yaitu ketika kita melakukan kesalahan kepada seseorang, maka kita harus dan wajib meminta maaf kepada dia. Contohnya seperti, Ayu, maafkan saya ya, saya telah saya telah mengejek kamu, jadi saya minta maaf. Nah, itu contoh dari kata permintaan maaf. Kemudian ada kata tolong. Kata tolong di sini bisa seperti meminta bantuan kepada teman, yaitu apabila kita memerlukan pertolongan, maka kita akan meminta pertolongan kepada teman kita. Contohnya, Rafa, bolehkah kamu menolong saya untuk membersihkan ruangan ini? Nah, itu termasuk dengan kata tolong. Kemudian ada pemberian pujian. Pemberian pujian ini bisa seperti apabila teman kita atau siapapun itu mempunyai seperti ada baju baru, buku baru, atau apapun kita beri, dan dia seperti anak yang cerdas atau apa gitu, kita bisa memberikan pujian. Contohnya seperti, wah kamu bagus ya dalam hal belajar, kamu dapat peringkat 1 gitu. Baru contoh misalnya dia mempunyai baju baru kamu bagus ya. Nah, itu termasuk pemberian pujian. Selanjutnya itu ada kata ajakan. Kata ajakan ini dimana kata ajakan ialah suatu kalimat yang untuk mengajak seseorang atau individu untuk melakukan sesuatu hal. Itu seperti kalimat ajakan itu ada seperti ayo, marilah. Contoh dari ayo ini seperti ayo kita semua untuk membiasakan budaya antri. Kemudian kalau contoh dari kata marilah seperti marilah kita melaksanakan sholat yang 5 waktu. Kemudian setelah itu ada kalimat perintah. Kalimat perintah di sini ialah kalimat yang berisi tentang perintah untuk seseorang atau untuk kelompok. Contoh dari kalimat perintah itu ialah seperti minumlah obat sesuai dengan anjuran dokter, atau perintah lainnya bisa seperti ketika ibu menyuruh anak-anak ibu untuk mengerjakan tugas yang ada di buku. Jadi ibu memerintahkan anak-anak kerjakan buku halaman 40 misalnya, itu termasuk kata perintah. Kemudian ada ungkapan pemberitahuan. Kalimat ungkapan pemberitahuan ini ialah sesuatu yang dapat memberikan informasi kepada seseorang, baik itu untuk seseorang maupun untuk beberapa kelompok. Dan contoh dari pemberitahuan ini yaitu seperti dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang parkir di daerah sini gitu. Nah, itu termasuk dengan kata pemberitahuan. Kemudian itu ada kalimat petunjuk, di mana kalimat petunjuk ini ialah menjelaskan sesuatu seperti langkah-langkah dalam melakukan sesuatu dengan baik dan benar. Contohnya itu seperti petunjuk untuk mengepel lantai, bisa jadi petunjuk untuk mengerjakan soal. Kan biasanya ada tuh di atas sebelum pilihlah salah satu poin yang ingin dilingkari. Nah, itu termasuk dengan petunjuk. Oke, sampai di sini paham? Baik, mungkin hanya ini materi yang dapat Ibu simpulkan kepada anak-anak Ibu. Untuk sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, maka Ibu akan mengajak anak-anak Ibu semua untuk bernyanyi. Siap? Oke, baik. Di sini Ibu akan mengajak anak-anak Ibu untuk menyanyi lagu Terima Kasih. Ikut ya, sama-sama semua. 1, 2, 3. Kamsa arigato, thank you. Kamsa arigato, thank you. Kamsa arigato, thank you. Matur nuwun, terima kasih. Hore! Ya, baik. Sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa semuanya.
Ayo kita berdoa sama-sama, yaitu kita membaca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafil khus illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr. Amin. Baik, pesan ibu kepada anak-anak ibu, nanti ketika sudah kita pulang, jangan kemana-mana, harus pulang ke rumah terlebih dahulu, ganti bajunya dan bantu orang tua ataupun tidur siang ya. Kirim salam ibu kepada orang tua kalian. Mungkin hanya di sini yang dapat ibu sampaikan. Ibu minta maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.